Apa yang Anda pikirkan jika mengetahui bahwa militer China saat ini lebih kuat dari militer negara manapun? Selain membantu pertumbuhan diplomatik, militer yang kuat akan membantu China untuk menjadi kekuatan global. Tetapi untuk memperkuat militernya juga diperlukan sistem persenjataan yang kuat. Dan dalam sebuah event di China, mereka menunjukkan hampir semua persenjataan modern yang dimiliki kepada dunia. Dan setelah event tersebut, dunia kini cukup yakin bahwa China telah menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Dan di episode kali ini, kita akan coba membahas tentang senjata terbaru China dan juga mengenai tujuan militer China di masa depan. Ada suatu masa ketika militer China tidak cukup kuat untuk menghadapi invasi dalam sejarah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, militer China telah menjadi salah satu militer paling kuat di dunia. Ada lebih banyak tentara di militer China daripada militer negara manapun. Jumlah angkatan bersenjata China lebih dari 2 juta personel. Militer China adalah salah satu dari militer paling disiplin di dunia. Jumlah personil militer China tidak hanya terus bertambah selama beberapa tahun terakhir, tetapi juga semakin diperkuat. Militer China telah memodernisasi dirinya sendiri. Banyak investasi di sektor pertahanan yang dibuat. Bukan hanya jumlah individu dan investasi yang membuat tentara pembebasan rakyat Tiongkok menjadi kuat, tetapi banyak aspek lain menjadikan tentara Tiongkok salah satu yang terkuat dunia. Persenjataan kuat dan canggih juga menjadi salah satu alasannya. Banyak uang telah dihabiskan untuk membuat sesuatu yang tidak ada di negara lain. Ini adalah senjata terbaru dan terkuat sepanjang masa. Teknologi termasuk kapal induk, rudal balistik, dan pesawat siluman yang kesemuanya telah membuat tentara pembebasan rakyat Tiongkok menjadi semakin kuat. Namun, sebelum kita berbicara tentang semua senjata-senjata ini, pertama-tama kita akan coba membahas mengapa tentara pembebasan rakyat China memiliki senjata yang begitu kuat dan canggih. Dalam beberapa tahun terakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong industri militer China tumbuh dan berkembang, modernisasi dan kemajuan di setiap sektor. Kemampuan teknik China melejit dan dengan itu meningkat dengan sangat pesat. Dan untuk itu, China telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk industri senjata beratnya. Dan tahun ini, investasi militer China meningkat menjadi 7,2% dan kemudian China juga berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Upaya dari sektor penelitian dan pengembangan telah membuat China mampu bersaing dengan militer manapun. Selain itu, China juga sangat fokus pada personil militernya dengan memberi mereka pelatihan dan pendidikan ekstensif. Dan semua faktor ini digabungkan memungkinkan tentara pembebasan rakyat China untuk menjadi militer terbaik di dunia. Tetapi di atas segalanya, senjata yang telah ditingkatkan telah memainkan peran yang sangat besar. Dengan senjata yang modern dan canggih, membuat China mampu bertahan dari serangan negara adidaya seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Dan baru-baru ini, China menunjukkan sebagian besar senjatanya kepada dunia. Event ini berlangsung pada tahun 2022. Ketika senjata-senjata ini ditampilkan, membuat semua orang terpukau. Senjata-senjata ini adalah mimpi buruk bagi militer manapun. Dari rudal balistik sampai pesawat siluman, semua senjata mematikan ini ditampilkan di pameran. Dan rudal balistik telah menjadi sorotan utama senjata militer China. Seperti Dongfeng 41 yang merupakan rudal balistik antar benua. Rudal ini adalah salah satu rudal tercanggih di dunia yang memiliki jangkauan 15.000 km dan ini membuatnya mampu menyerang lokasi di mana saja di dunia. Rudal ini juga bisa membawa hulu ledak nuklir. Rudal ini dapat mengenai sasaran di mana saja, juga dengan daya hancur yang sangat besar. Dan yang lebih membuatnya sangat fatal adalah tidak dapat dideteksi oleh sistem anti serangan udara lawan, sehingga sangat sulit untuk menghancurkan rudal ini. Drone hypersonic MD-22 juga diperlihatkan dalam event tersebut yang mengejutkan banyak orang dengan kecepatan hypersonicnya.
China telah membuat banyak inovasi dengan teknologi hypersonic dan MD-22 adalah salah satunya. Drone ini dapat membawa 3 ton kargo ke udara dan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dalam hitungan menit. Drone ini mempunyai jangkauan 8.000 km. Beberapa waktu yang lalu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa China tidak akan pernah bisa membuat pesawat tempur generasi kelima, tetapi J-20 telah membuktikan bahwa mereka salah. J-20 adalah pesawat tempur generasi kelima dan kini menjadi pesaing pesawat tempur F-22 dan F-35 Amerika Serikat. J-20 bahkan tidak dapat dideteksi oleh sistem radar canggih Amerika Serikat. Kelebihan lainnya, pesawat ini sangat lincah dalam bermanuver. Pesawat ini didesain untuk memenuhi semua kekurangan kapal perang jenis Destroyer 055 yang merupakan kapal perang permukaan yang dapat beroperasi di daerah konflik. Kapal destroyer memiliki kemampuan canggih untuk menghancurkan pesawat tempur dan kapal selam lawan. Kapal destroyer 055 dapat mengangkut banyak rudal dan menghancurkan kapal perang permukaan lain hanya dalam hitungan detik. Destroyer 055 adalah kapal perang permukaan tercanggih yang pernah dibuat China. Rudal anti kapal supersonik YJ-18 adalah rudal yang dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan Mach 3. Ini adalah salah satu rudal paling efektif dengan jangkauan mencapai 500 km. Dan apa yang membuat rudal ini begitu baik adalah kemampuannya untuk diluncurkan di mana saja. Rudal ini juga dapat diluncurkan melalui kapal selam dan sangat sulit untuk melumpuhkan rudal ini. Selain itu, rudal ini memiliki kemampuan untuk diluncurkan dengan posisi target yang dekat dan tanpa terdeteksi sehingga dapat menghancurkan apapun dalam hitungan detik. Sekarang pertanyaannya, mengapa China membuat militernya begitu kuat dan maju, dan tujuan apa yang akan dicapai? Selama bertahun-tahun, China telah berusaha untuk meningkatkan senjata dan suku cadangnya. Tahun lalu, banyak pesawat tempur China masih menggunakan mesin dari Rusia, tetapi hanya dalam setahun, Tiongkok telah benar-benar mandiri. Bukan hanya pesawat tempur, tetapi Tiongkok juga menggunakan mesinnya di pesawat luar angkasa mereka. China terus meningkatkan kualitas senjatanya melalui penelitian dan pengembangan untuk kemandirian. China kini dapat dengan mudah memproduksi senjata serta bagian-bagiannya dan bertujuan untuk menjadi kekuatan global sehingga memerlukan militer yang modern dan kuat. Mengembangkan militer dapat membantu China untuk mendukung kepentingan ekonomi dan diplomatik, dan seiring waktu, China menjadi semakin maju dan kuat. Jadi, apakah menurut Anda, China saat ini cukup kuat untuk menahan serangan Amerika Serikat dan sekutunya? Atau telah menjadi begitu kuat sehingga tidak ada negara yang berpikir untuk berperang dengan China? Apakah Amerika Serikat akan berpikir 1000 kali untuk berhadapan langsung dengan China? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.